Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya tentunya di channel Irma Nova Asriati. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua baik-baik aja. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi tentang cara-cara mengenal Microsoft Word. Apa saja ya di antaranya yang akan kita bahas di video sesaat lagi. Yang pertama, saya akan membahas tentang cara membuka dan menutup aplikasi Microsoft Word. Dan yang kedua, tentang cara mengenal menu-menu dan ikon-ikon yang ada pada aplikasi Microsoft Word. Lebih jelasnya, saya akan menampakkan. Nah, yang pertama, membuka dan menutup aplikasi Microsoft Word. Dan yang kedua, mengenal menu dan ikon-ikon pada Microsoft Word. Baiklah, sebelum kita mulai pada pembahasan kali ini, sebelum kita lanjut ke cara-cara, maka ada kalanya jangan lupa untuk yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Nah, kemudian langsung saja kita mulai cara-cara yang pertama. Cara membuka dan menutup aplikasi Microsoft Word. Dapat kalian ketahui, maka cara-cara ini sangat banyak caranya. Baiklah, kita mulai. Cara yang pertama, kita lakukan klik start atau tombol pada keyboard, tombol Windows. Nah, lalu kalian cari aplikasi yang ingin kalian buka. Kita cari saja. Nah, ini Microsoft Word. Langsung saja kita klik sekali saja. Maka kita tunggu, akan tampil seperti ini. Lalu kita tekan enter ataupun kita klik sekali saja, maka akan muncul tampilan laman bekerja seperti ini. Nah, sebelum saya mulai cara yang kedua, maka saya ingin kasih tahu, ini kita close saja dulu. Nah, saya di sini memakai Office 2016. Saya memakai Microsoft Office 2016. Ini aplikasi Microsoft Word-nya. Lalu kita klik saja. Kita tunggu. Kita klik pada blank dokumen. Kita perbesar saja. Tampilannya sudah seperti ini. Nah, kita close aja pada cara yang pertama ini. Atau bagi pengguna Windows 7, pada tampilan Windows di pengguna Windows 7, maka nanti ada muncul di sini all program. Barulah nanti kita cari yang bertulis dengan Microsoft Office. Nanti klik saja dapat. Lalu pilih Microsoft Word. Nah, begitulah cara-caranya. Saya memakai Windows 10. Cara yang kedua, maka kita bisa tekan klik Windows di keyboard, maka tekan pada pencarian, kita tulis saja Word. Nah, seperti ini akan keluar seperti ini. Maka kita klik, kita openkan saja. Muncul tampilan seperti ini. Kita klik lagi blank dokumen. Nah, muncul aplikasinya seperti ini.
kita close saja. Nah, cara yang ketiga ataupun cara yang selanjutnya, maka kita bisa menekan Windows pada keyboard bersamaan dengan huruf R. Nah, lalu keluar kotak dialog yang bertulis run. Lalu kita ketik saja, kita tulis WinWord. Nah, kita langsung saja bisa menekan enter ataupun kita klik OK. Nah, lalu akan muncul seperti ini. Kita enter saja lagi. Nah, aplikasinya sama seperti yang sebelumnya. Dengan cara yang berbeda, hasilnya yang sama. Kita close saja. Cara yang keempat, cara membukanya, cara yang keempat bisa kita cari pada laman desktop. Ini namanya desktop. Muncul pada desktop, kita cari aplikasi yang ingin kita buka. Saya ingin membuka Word. Nah, dapat Word. Lalu bisa double klik. Kita tunggu saja, akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini juga lagi. Kita close saja. Lalu kita cari lagi cara yang selanjutnya, Microsoft Word 2016. Kita klik, lalu kita tekan klik kanan, maka kita pilih open. Bisa juga dengan cara yang berbeda, hasilnya yang sama. Nah, jika pada komputer teman-teman tidak muncul aplikasi pada desktop, maka kita tekan Windows, cari Word, maka ini kan dapat nih Word, kita tulis, lalu kita pilih di sini open file location. Nah, di sini banyak aplikasi yang install. Lalu kita klik di sini, kita klik kanan, lalu kita pilih send to, lalu kita pilih desktop create shortcut. Nah, kita klik saja, lalu kita close saja, maka akan muncul seperti ini. Karena sudah ada pada desktop saya, maka akan saya hapus. Kita tekan delete saja, maka hilang. Nah, itulah berbagai cara-cara membuka dan menutup Microsoft Word. Baiklah, kita buka lagi aplikasi Microsoft Word. Sekarang akan kita bahas menu dan icon pada Microsoft Word. Kita mulai bagian yang paling atas, lalu kita pakai cara apa saja, bebas. Kita pilih secara acak saja. Nah, seperti ini. Nah, apa yang kalian lihat pada lembaran kerja ini, pada laman kerja ini? Nah, kita akan memulai dari tampilan di atasnya dulu. Dimulai dari yang di tengah, dari dokumen ini yang bertuliskan dokumen 8 compatibility mode Word. Ini dokumen ini nama file. Ini nama file dan disebut juga dengan title bar, berfungsi untuk menampilkan nama file yang kita buat. Dan ini dokumen 8 ini nama yang belum kita save, maka namanya dokumen 1 sampai seterusnya. Kalau sudah kita simpan, nah kita lihat saja di sini. Nah, ini sebagai contoh, ini file yang sudah saya simpan, namanya 10 Kospi dokumen 1 SMK.
Ini nama yang sudah kita save. Cara save-nya seperti ini, kita tekan file, lalu kita cari save as, maka kita tekan browse. Nah, lalu kita ganti nama ataupun mau nama yang seperti ini, ataupun mau kita pilih tipe juga boleh, bebas. Ini karena saya sudah menyimpan nama yang saya inginkan, maka tidak perlu lagi saya ubah. Nah, selanjutnya kita pergi ke quick access. Ini yang namanya quick access yang ada sama dengan dan panah ke bawah, dan yang checklist ini yang tampil di sampingnya seperti ini, kayak save. Kita hilangkan checklistnya, maka dia akan hilang. Lalu kita adakan lagi, ataupun kita mau tambah lagi, misalnya draw table, muncul, new, muncul, open, kita munculkan, quick print, nah kita munculkan. Maka saya tidak perlu untuk memunculkan ini semua. Kita hilangkan saja dulu. Nah, ini saja yang saya inginkan untuk dimunculkan. Yang saya munculkan di sini save, print, preview, and print, undo, redo. Nah, ini yang namanya repeat document ataupun undo, redo. Ini tidak aktif karena belum ada tulisan ataupun kalimat-kalimat yang ada di lembaran kerja ini, maka yang satunya tidak aktif, dan yang ini save untuk dokumen yang mau kita save, dan yang ini print preview, yang ini namanya quick access, dan yang ini namanya title bar. Quick access ini berfungsi untuk mempercepat proses pengerjaan kita. Misalnya kita mau save, nggak perlu lagi kita ambil save lalu kita save, maka cukup saja kita klik di sini setiap beberapa menit yang ingin kalian simpan, dan apabila sudah berubah ataupun sudah menambahkan kalimat yang ada pada lembaran kerja. Saya memperjelas sekali lagi, jika yang terchecklist ini, maka dia ada muncul di sini. Dan yang tidak ada checklist di sini, berarti dia tidak muncul pada quick access-nya. Nah, kemudian posisi atas kanan ada minimize. Minimize ini untuk memperkecil seperti ini. Nah, dia kecil. Nah, kecil di sini. Lalu kita tampilkan lagi restore ini dan close. Ada minimize, ada restore down, ada close, ada juga yang bernama ribbon display option. Kalau minimize ini berfungsi untuk memperkecil tampilan seperti ini, dia muncul dia kan. Nah, seperti ini. Jika restore, ini restore berfungsi kalau kita tekan dia akan kecil tampilannya seperti ini ya. Dia akan mengecil seperti ini setengah layar pada desktop kita. Dan yang tanda silang ini berfungsi sebagai untuk menutup aplikasi Word ataupun aplikasi lainnya
Kalau misalnya di aplikasi lainnya ada tanda silang, berarti berfungsi untuk menutup file-file yang ingin ditutup. Nah, bagian berikutnya ada ruler, ada horizontal, dan ada vertikal. Untuk menghilangkan dan memunculkan, pertama kita pergi ke menu view, maka kita hilangkan checklist di sini, maka akan hilang rulernya. Kita klik saja lagi, lalu dia akan muncul lagi. Nah, kita bisa klik di sini, di scroll, kita bisa tekan top, maka dia akan ke atas. Kalau kita tekan bottom, dia akan ke bawah. Kalau kita tekan up, di tengah atas. Ini juga kalau down, paling bawah. Lalu kita pergi ke menu home lagi. Nah, fungsi dari ruler ini banyak untuk membuat tabulasi. Jadi dari ruler ini kita bisa membuat tabulasi. Dia banyak manfaatnya. Kiri, kanan, margin, dan masih banyak lagi. Fungsi dari ruler ini banyak sebenarnya. Dia itu akan bisa membuat tabulasi kiri, kanan, margin, dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ini kita scroll, bar vertikal, horizontal, tanda panah. Ini scroll atas bawah. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya scroll vertikal. Nah, ini scroll vertikal secara vertikal. Nah, bagaimana caranya untuk scroll horizontal? Nah, kita zoom, kita klik tambah ini juga bisa. Nah, dia akan muncul di sini. Nah, ini yang namanya scroll horizontal. Nah, bisa juga kita ingin membuatnya 100. Nah, dia akan kecil lagi seperti ini. Jika kita ingin membuat lebih besar lagi lembar kerjanya, maka kita klik. Nah, lalu muncul seperti ini, maka kita akan bisa scroll horizontal seperti ini. Tidak perlu untuk zoom level tingkat paling tinggi, ataupun bisa lebih di atas 200. Di sini kita kalau mau lembar kerja kita lebih tinggi di atas 200, bisa kita setting di sini berapa persen. Maka saya tidak perlu besar-besar sekali, sudah cukup dengan ukuran 100 saja. Nah, bagaimana cara lebih mudahnya? Bisa juga dengan cara menekan CTRL pada keyboard, maka kita bisa tekan scroll pada mouse, scroll ke atas ataupun ke bawah. Skor ke atas dia akan lebih besar, skor ke bawah dia akan mengecil seperti ini. Lalu kita perlu 100 saja, maka kita tekan lagi semula, seperti semula. Bisa juga kita menekan read mode seperti ini layarnya. Ini print layout seperti ini, seperti biasa. Bisa juga seperti ini web layout. Kita akan gunakan seperti ini saja. Nah, kita bisa juga setting dengan cara one page seperti ini. Ini bisa multiplex. Ini juga multiplex
bagaimana caranya? Kita akan membuka kita bisa lihat di sini, kita bisa setting one page seperti ini, dia satu halaman, dan multi page seperti ini. Ini bisa juga. Nah, seperti ini dengan ukuran yang besar, kita bisa tekan 100 saja, maka dia berubah seperti semula. Nah, kita close saja contoh-contoh ini. Kalau kita close, kita tekan 100 saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ke bagian view button. Nah, view button yang mana view button? View button seperti ini. Nah, ini menu-menu yang ada pada view button. Oh ya, saya lupa, ini ribbon display option. Ribbon ini dia area yang digunakan untuk menampilkan tab dan menu dari tab yang aktif. Misalnya, kita banyak aplikasi ataupun banyak dokumen Word yang kita buka berbarengan, maka kita bisa lihat pada menu ribbon ini. View button ini berisi tombol-tombol untuk melihat dokumen. Inilah pada menu view tampilannya. Nah, menu-menu yang ada di sini kayak home, insert, design, layout, reference, mailing, review, dan view. Ini menu-menu untuk mengatur format dokumen yang akan kita buat. Kemudian yang terakhir menu file, dia akan muncul seperti ini. Kita tekan file, lalu akan muncul seperti ini. Info, kalau info munculnya seperti ini. Size dari Word ini muncul, dan juga merek dan ataupun tipe Word dan tipe PC kita. Di sini di info ini ada tertulis total editing time. Total waktu editing 21 menit. Selanjutnya ada menu new. New ini menu untuk membuka lembaran baru. Open ini untuk membuka file yang udah kita simpan tapi kita ingin tambahkan. Save ini sama seperti save di sini. Makanya saya bilang tidak perlu lagi kita mengambil save pada menu file ini. Save as ini seperti ini. Ini sudah kita buka, lalu kita ingin simpan dengan nama yang berbeda. Begitu. Kalau print seperti ini, nah muncul dia print preview seperti ini. Bisa juga kita klik dengan cara ini, print preview. Nah, muncul seperti ini juga dengan cara yang beda, hasilnya yang sama. Kalau share, kita bisa share ke email, kita bisa save juga ke Google Drive dan lain-lain. Kalau ekspor, kita bisa mengubah jenis ataupun tipe file kita dari Word ke PDF dan dokumen lainnya. Di sini bisa kita create PDF, lalu kita tulis namanya di sini dan format tipenya sudah berbeda. Saya tidak perlu untuk menyimpan file yang PDF dari Word, maka kita cancel saja. Nah, inilah tips dan trik pengenalan Microsoft Word. Semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup,
maka kita close dulu, don't save. Saya nggak perlu tersimpan, maka kita don't save. Nah, inilah cara-cara dan trik, dan inilah cara-cara, trik, dan tips untuk kita pengenalan part yang pertama. Untuk part yang selanjutnya boleh ditonton terus, boleh diikuti terus channel saya. Maka dua ini membuka dan menutup aplikasi Microsoft Word dan mengenal menu dan ikon-ikon pada Microsoft Word. Sebelum menutup, maka ada kalanya saya meminta support dari teman-teman. So, yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe, like, komen, dan jangan lupa ya diaktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 현재 진행형 사실은 나도 뭐가 뭔지 잘 모르겠어 어쩌다 우리 여기까지 알 수 없는 잉잉잉 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 비동사 플러스 ing love